Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, di akhir majelis ini adalah waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah kotoran kucing dan tikus itu najis? Tentang masalah kotoran kucing dan tikus, ini masuk di dalam pembahasan kotoran apakah semuanya najis atau tidak, atau ada perbedaan antara kotoran hewan yang dimakan dagingnya atau tidak. Dan yang benarnya di dalam masalah najis, asal kaidahnya segala sesuatu itu asalnya adalah suci, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah najis. Iya. Dan tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang najisnya kotoran kucing dan tikus. Karena itu istishab al-bara' al-asliyah dalam hal ini adalah lebih pantas. Karena itu yang benarnya dia bukan najis. Kampung saya ada pos ronda. Situ digantung semacam lonceng. Dipukul setiap malam sebagai tanda waktu. Apakah termasuk tasyabbuh dengan gereja atau tidak? Ini lonceng atau apa namanya itu? Iya. Atau pentongan itu? Iya. Kalau dia pasang lonceng itu artinya memang hal yang baru ya. Hal yang baru. Tidak. Kalau dia mirip lonceng gereja, jelas bentuk tasyabbuhnya. Sebab jarang ada yang memakai seperti itu kecuali memang untuk tempat ibadah mereka. Maka pada hal yang seperti itu bentuk tasyabbuh jelas. Maka ikuti saja. Kebanyakan orang kan pakai potongan itu sudah cukup. Ya, dan itu tidak ada masalah insyaallah taala. Apakah pemberian dari seorang ayah kepada anaknya yang perempuan berupa nafkah seperdua dari anaknya laki-laki atau sama sesuai dengan kebutuhannya? Ini pemberian yang sifatnya apa? Sifatnya di luar kewajiban. Kemarin yang kita bahas pemberian yang di luar sifatnya di luar kewajiban. Dan selain warisan, itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa perempuan sama dengan apa? Laki-laki di dalam pemberian. Dan ada yang mengatakan perempuan seperdua dari laki-laki. Iya. Dan ini zahirnya yang lebih apa? Zahirnya yang lebih tepat. Zahirnya yang lebih tepat. Adapun nafkah wajib itu tidak harus sama. Dia punya 3 anak. Satu di tingkatan SD, satunya di tingkatan kuliah. Tidak mungkin dia beri nafkah sama. Tidak mungkin dia memberi nafkah apa? Memberi nafkah yang sama. Tidak mungkin. Iya. Karena keperluan anak kecil itu lebih sedikit dari keperluan orang besar. Jadi hal yang berkewajiban itu tidak mesti sama. Tapi kalau si orang tua memberi hadiah, ya, sebuah pemberian, anaknya mau diberi tanah misalnya, maka semua dari anak-anaknya harus diberi apa? Diberi sama dengannya.
Ya, dan samanya itu tadi yang kita katakan. Ada yang mengatakan samanya 1:2. Dan ada yang mengatakan samanya adalah 1:1. Apa hukum membeli kendaraan secara kredit melalui bank atau pembiayaan di mana syaratnya harus membayar asuransi dan ada bunga yang telah ditentukan oleh pihak pembiayaan? Ini tidak boleh ya, seperti ini tidak boleh. Kalau disyaratkan harus ada bunga yang ditentukan Bila terjadi keterlambatan, itu tidak diperbolehkan. Bunga ini disebut denda ya. Bunga ini disebut denda. Iya. Adapun membayar asuransi, itu kadang bukan keinginan dari pihak yang melakukan akad, tapi keinginan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, karena dia peraturan negara kadang. Iya. Maka tentang masalah itu kalau tidak bisa lepas, itu permasalahan orang yang terpaksa namanya. Iya, dia tidak bisa lepas darinya. Baik. Jadi kalau ingin terjadi pembelian, di mana di pembelian tersebut dia dibelikan oleh pihak ketiga dan dia mencicil ke pihak ketiga itu, maka disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal, bank atau yang membiayai, yang pertama dia sudah membeli barang, sudah masuk dalam kepemilikannya. Iya, harus masuk dalam kepemilikannya. Kalau tidak, maka dia tergolong ke dalam orang yang menjual apa yang bukan miliknya. Kemudian syarat yang kedua, kalau si pemesan barang dia batal, tidak jadi membeli, maka pihak pemodal, pihak bank atau yang pembiaya itu tidak boleh memaksa. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kalau terjadi kerusakan sebelum barang diserahkan, maka yang menanggungnya adalah pihak pemodal atau pihak bank tersebut. Kemudian disyaratkan tentunya tidak boleh ada perjanjian denda, sebab itu bentuk dari riba. Bentuk dari apa? Riba, tidak diperbolehkan. Iya. Dan ini ketentuan yang saya terangkan tadi ini berlaku untuk seluruh bentuk pembelian dengan cara dimodali. Itu tadi syaratnya. Apakah beli motor, beli rumah, dan semisal dengannya. Apakah kafarah yang disalurkan melalui fakir miskin harus dengan syarat orang yang berbeda, atau boleh orang yang sama berulang? Kalau dia kepada orang yang bersama dan berulang, itu namanya bukan 60 orang miskin namanya. Sebab disebut berapa? Jumlah miskinan. Sittina miskinan, 60 orang miskin. Kalau dia beri 60 kali kepada satu orang, itu namanya memberi satu orang miskin. Jelas ya? Diberi kepada 20 orang 3 kali, dianggap 60 itu namanya memberi makan kepada 20 orang saja, 20 orang miskin. Ya 60 orang miskin kepada 60. Jelas ya? Kita sudah mempelajari tentang dalalah. 60 itu dalalahnya apa di situ? Hah? Dia maknanya apa di 60? Dia dalalah zahir, mujmal atau nas? Hah? Dia nas ya, tidak mengandung kemungkinan lain. Sebutkan 60 orang miskin. Baik.
Bagaimana dengan istri yang suka membangkang perkataan suami dan suka memerintah suami? Suami dijadikan pembantu. Ya, ini mudah-mudahan si penanya tidak ada masalah rumah tangga, diangkat ke sini. Siapa tahu dia kelas sama istrinya nanti setelah itu datang bikin pertanyaan yang sama. Ya. Dan tentunya semua orang memaklum ya, bahwa di dalam rumah tangga suami punya kewajiban dan ada hak-hak. Dan istri juga ada kewajiban dan ada hak-hak. Iya. Jelas ya? Dan dalam rumah tangga dituntut setiap orang berusaha untuk menjadikan rumah tangganya lahan kebaikan, pintu ketaatan. Dia lebih banyak berbuat baik, lebih bersegera kepada kebaikan, itu lebih baik. Ya, makanya ini kaidah pokoknya. Dan yang paling penting adalah seorang mengenal dan menunaikan kewajibannya. Itu yang paling penting. Kalau kebanyakan orang dia hanya pikirkan haknya saja. Ya. Si suami pikirnya hak saya begini dan begitu. Si istri juga merasa punya hak. Semuanya memikirkan haknya, tidak pernah memikirkan apa? Kewajibannya. Dan ini pemikiran yang keliru. So, kewajiban kalau dia tidak tunaikan, dia akan dituntut pada hari kiamat. Jelas ya? Adapun haknya, kalau dia tidak diberi di dunia, Allah tidak akan melantarkan hak itu kalau memang milik dia. Tidak akan telantarkan di hari kiamat. Jelas ya? Dia bisa minta kepada Allah haknya nanti. Karena itu seharusnya yang menjadi dasar seorang dalam rumah tangga, dia tidak usah melihat berkaitan dengan masalah haknya. Paling banyak dia lihat bagaimana caranya dia menunaikan apa? Kewajibannya. Insya Allah kalau dia di atas posisi ini, Allah akan mudahkan untuknya yang lainnya. Apa hukum menjual barang dalam satu toko dengan jenis barang yang sama, harga beda, seperti harga grosir lebih murah dari harga eceran? Ya, itu tidak ada masalah ya. Hal seperti itu tidak ada masalah. Dia membedakan kalau grosir mengambil banyak, harganya dia turunkan. Tapi harga asalnya adalah apa? Harga asalnya adalah jumlah tertentu atau harga asal. Kalau lebih banyak, harga diturunkan. Itu muwaba'ah namanya. Al-muwaba'ah. Dan itu dibolehkan. Karena asalnya dalam jual beli adalah apa? Adalah boleh. Dan tidak ada dalil yang melarang. Begitu. Bagaimana dengan suami yang lebih memilih berdiskusi dengan orang tua daripada istri dalam urusan rumah tangga? Nah, ini juga termasuk masalah ya dalam rumah tangga. Kalau ada masalah, ya, lari cerita ke orang tua. Nah, harusnya dia selesaikan. Kalau sifatnya antara mereka berdua saja, selesaikan antara mereka berdua. Itu baru mendaki kebaikan. Kalau cerita sama sini, nah inilah yang menjadi apa? Menjadi permasalahan. Apakah harta suami juga harta istri? Jawabannya tidak. Ya, harta suami adalah harta suami. Harta istri adalah harta istri. Jelas ya?
Tapi suami ada kewajiban memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istri. Apa hukum membeli rumah secara ansur, tercicil dari developer yang pembayarannya melalui bank? Yang mana uang muka ya, cicilan telah ditetapkan dalam browser. Ini saya sudah sebutkan tadi. Dibolehkan dengan berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama apa tadi syaratnya? Baru tadi saya jawab. Yang pertama disyaratkan pihak developer harus apa? Atau pihak bank yang akan membeli dari developer harus dibeli dulu barangnya. Rumahnya dia beli dulu, masuk ke dalam kepemilikannya, baru bikin akad jual beli. Ya, dan kebanyakan yang terjadi sekarang ini, ya bikin akad dulu, setelah itu baru bayar apa? Developer. Dan itu tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua, kalau pihak yang memesan batal, apa tadi kita bilang? Ya, pihak pemodal dalam hal ini bank tidak boleh menuntut. Ya, tidak boleh menuntut. Kemudian syarat yang ketiga, kalau ternyata sebelum terjadi akad rumahnya kebakaran misalnya atau rubuh atau kena gempa, yang menanggung siapa? Ya, yang menanggung pihak bank, bukan pihak pembeli yang memesan. Ini 3 syarat. 3 syarat terpenuhi, insya Allah tidak ada masalah. Ya, cuman ada pembahasan satu lagi berkaitan dengan kata bank. Dia banknya bank apa? Kalau dia adalah bank ribawi, jangan terlalu menolong dengan apa? Dengan orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Apakah boleh kita bermakmum kepada orang yang masbuk dalam sholat? Mana dalilnya? Jadi bagus pertanyaannya. Mana dalilnya? Nah, kalau dia bilang apa dalilnya, itu mungkin lebih bagus ya. Baik. Jawabannya boleh seorang itu bermakmum pada orang yang masbuk. Jadi ada masbuk, dia datang sholat ke masjid, imam sudah selesai, dia dapati ada masbuk lagi menyempurnakan sholatnya. Dia hanya sendiri, nggak bisa bikin jemaah lagi. Ya, tentunya kalau dia 2 orang, dia sholat lagi berjamaah 2 orang, tidak ada masalah. Jelasnya, karena pendapat jumhur ulama dari para sahabat dan juga kebanyakan para ulama kita di masa ini, tidak apa-apa ada jemaah kedua setelah jemaah pertama apa? Selesai. Ya. Jadi kalau ada kawannya, asalnya dia sholat bersama kawannya, itu lebih afdal. Kalau dia sendiri misalnya, ini yang repot. Dia perlu kawan untuk sholat apa? Berjamaah. Yang ada hanya masbuk menyempurnakan apa? Sholatnya. Maka jawabannya boleh dia ikut ke masbuk itu. Boleh dia ikut ke masbuk tersebut. Dalilnya, yang pertama masuk ke dalil-dalil umum tentang anjuran untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu sholat diimami, sholat 2 orang, 1 yang menjadi imam. Itu namanya sholat berjamaah. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'addil ahadukum wal ya'ummakum akbarakum." Ya, dan datang dalam sebagian lafaz apa? "Falyu'addil ahadukuma wal ya'ummakuma ahadukuma." Apabila salat sudah hadir, salah seorang dari kalian hendaknya adzan dan salah seorang dari kalian menjadi imam. Dan ini dalil umum berlaku untuk orang yang sholat berjamaah yang sifatnya dia sama-sama datang, atau yang pertama duluan datang dan terakhir ikut nyusul masbuk. Tidak ada perbedaan.
Tidak ada apa? Tidak ada perbedaan. Kemudian kalau dikatakan, ya, si masbuk ini menyempurnakan sholat, bagaimana dengan masalah niatnya? Ya, itu masalah niat ini termasuk pembahasan yang sebagian orang berlebihan di dalamnya. Ya dia ikut saya berjamaah, sudah selesai. Apa yang perlu dia niatkan? Apa yang perlu dia apa? Dia niatkan. Baik, karena itu yang benarnya bahwa ini adalah hal yang diperbolehkan. Dan Syekh Ahmad An-Najmi memberi fatwa tentang bolehnya hal ini. Kami sering diminta khutbah Jumat dan ceramah tarawih di kampung kami. Kalau kami belum banyak ilmu, dan ilmu di kampung kami, apakah boleh kami berdakwah? Ya, kalau dia ada sesuatu dari ilmu yang bisa disampaikan dan sumbernya benar, ya tidak apa-apa dia sampaikan. Ya dia menyampaikan sebenarnya hanya menyampaikan sesuatu yang apa? Sudah lengkap kejelasannya. Nah ini tidak ada masalah disampaikan. Ya, dan tentunya kita semua memaklumi ya, bahwa kebanyakan orang atau banyak dari orang itu berbicara tentang masalah agama tidak memiliki ilmu. Ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang belajar dan mengenal sunnah, kadang orang yang baru belajarnya itu lebih baik dari sebagian orang yang apa? Selalu berceramah tapi tidak tahu dari mana asal usul yang disampaikan. Nah, maka ada namanya seseorang itu apa? Dia kalau dihadapkan atas banyak kerusakan, dia berusaha memperkecil kerusakan. Dia memperkecil kerusakan atau memperkecil kejelekan. Ini disebut dengan nama kaidah taqlilus syarr. Mempersedikit kejelekan. Kalau kejelekannya tidak bisa dihilangkan semua, dipersedikit, diperkecil. Katanya ada hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat setelah asar. Kalau 2 rakaat sebelum fajar benar, terus ada di dalam apa hadis, dan 2 rakaat setelah asar juga benar, datang dalam sebagian riwayat, dikuatkan oleh sebagian ulama kita, namun oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan selainnya dianggap sebagai riwayat yang syadz. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, andai kata dia adalah riwayat yang kuat, maka itu adalah bentuk kekhususan dari kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu datang di sebuah riwayat diterangkan apa alasannya beliau sholat 2 rakaat setelah asar. Asalnya beliau belum sholat 2 rakaat rawatib setelah duhur karena ada tamu. Ya, diundur sampai setelah asar dan Nabi mengqadanya setelah apa? Setelah asar. Dan dari kekhususan Nabi, kalau beliau sudah melakukan sebuah ibadah di satu tempat, maka di tempat itu saja dia lakukan, tidak lagi di apa? Di tempat yang lain. Ya, karena itu tidak ada yang dikatakan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Jelas ya? Sholat sunnah khusus 2 rakaat setelah asar. Kalau ada yang memahami seperti itu pemahaman yang tidak kuat di kalangan para ulama. Baik. Bolehkah orang-orang berikut menjadi wali nikah, sepupu dari jalur ayah? Sepupu dari jalur ayah, anaknya saudara laki-lakinya ayah. Ya dia boleh ya jadi wali kalau tidak ada lagi yang lain. Pamannya ayah, paman ayah juga boleh.
saudara laki-laki sesusuan. Saudara laki-laki sesusuan tidak. Sebab ini hanya saudara di dalam masalah haram untuk dinikahi. Bukan sebagai wali apa? Nikah. Karena itu di warisan tidak ada pembagiannya saudara sesusuan. Sepupu ayah. Kalau sepupu ayah tidak. Sepupu ayah tidak. Baik. Apa hukumnya jika telah terjadi nikah dengan wali dari jalur ibu? Kalau sudah terjadi nikah dengan wali dari jalur ibu, itu artinya dia nikah tanpa wali. Dia nikah tanpa wali. Kewajibannya nikahnya diulang kembali. Ya, keduanya dipisahkan dengan batasan satu istibra, satu kali haid sampai melahirkan. Setelah itu dilakukan akad nikah baru dengan wali yang benar, wali dari jalur ayah. Kalau tidak ada pemerintah yang menikahkan, jalur ibu tidak ada wali sama sekali. Jelas ya? Kemudian dengan mahar yang baru dan 2 saksi. Nah, dalam masalah muqarabah, jika misalnya si pemberi modal berkata kepada yang diberi modal, kalau ada untungnya bagi saya langsung, antum pakai saja, nggak perlu minta izin sama saya. Sebelumnya sudah ditentukan pembagian keuntungan, misalnya 60-40. Ya tidak ada masalah ya kalau dia berkata seperti ini. Ya, dan tentunya ini apabila pembagian sudah dibagi secara apa? Secara final. Karena kita sudah sebutkan tadi, keuntungan di dalam muqarabah itu harta yang belum tetap. Harta yang belum tetap. Kalau diputar-diputar ada keuntungan, dan keuntungan ini sudah dikeluarkan sebagai keuntungan bersih, walaupun dimasukkan di modal tidak dimasukkan, itu tidak berpengaruh. Nah, ini namanya sudah boleh dibagi. Dan si penanya di sini, kalau dia sudah ada kesepakatan 60-40, dia boleh pakai walaupun tidak minta izin, dan tidak masalah dia pakai. Karena yang dibagi sudah apa? Yang dibagi sudah jelas. Tapi kalau hasil yang dibagi belum jelas, tidak boleh dia mengambil. Ya, walaupun diizinkan. Jelas ya? Kalau berkaitan dengan hak pembagian. Kecuali kalau berkaitan dengan biaya operasi, itu lain lagi namanya. Itu biaya di dalam syarikat. Dan ini pembahasan lain. Ada seorang yang mencicil rumah. Ada seorang yang mencicil rumah melalui BMT misalnya. Bolehkah baginya mengalihkan cicilan ke bank tersebut? Cicilan tersebut ke bank lain. Ini tidak diperbolehkan ya, yang kayak seperti ini. Yang alihkan. Saya khawatir ini bentuk riba. Yang lainnya hilal atau riba lagi. Nah, ada yang bertanya, apa hukumnya bulan madu bagi pasutri yang baru menikah? Apakah tasyabuh bil kuffar? Bagaimana caranya tasyabuh dengan orang kafir? Orang yang menikah tidak ada bulan madunya, ini orang Islam? Hah? Bulan madu itu apa bulan madu? Hah? Kalau bulan madunya jalan-jalan ke London, ke Paris sana, nah itu baru namanya pelanggaran. Tapi nanti suami istri masa tidak ada keakraban. Ya, itu adalah hal yang mustahil. Jelas ya? Jadi bedakan apa yang dimaksud di sini. Dibedakan hal yang dibolehkan oleh syariat dan hal yang apa? Ada kemiripan dengan perbuatan orang kafir. Dibedakan. Kemudian kaidah dalam tasyabuh itu, semua apa yang dilakukan oleh kafir itu langsung dikatakan tasyabuh. Jadi kalau perbuatan itu tersebar di tengah kaum muslimin, tidak harus dia disebut tasyabuh. Seorang pakai jas misalnya. Pakai jas apa hukumnya? Jawabannya boleh saja. Dia bukan tasyabuh. Jelas ya? Itu bukan pakaian khusus orang kafir. Di mana-mana orang pakai jas. Ya. Jelas? Di Indonesia boleh orang pakai jas di mana-mana. Kantor pakai jas.
resepsi pakai jas, ya, musim dingin juga pakai jas, ke masjid juga pakai jas, ceramah Jumat pakai jas. Hah? Orang kemana-mana pakai jas. Kalau begitu, tasyabuhnya mana? Menyerupainya mana? Ya, tidak semua ada sama dikatakan menyerupai. Kita pakaian, mereka juga apa? Pakaian. Kita makan, mereka juga makan. Kan begitu. Jadi, kalau perbuatan itu kekhususan orang kafir, hanya mereka yang melakukan, orang lain tidak melakukan, nah itu baru tasyabuh namanya. Kalau itu kekhususan ibadahnya tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau dari kekhususan kebiasaan mereka yang tidak ada yang melakukan kecuali mereka, maka itu adalah apa? Betul tasyabuh dengan mereka. Ya, tata cara, gaya hidup dan seterusnya. Jelas ya? Itu betul tasyabuh. Tapi kalau hal yang sudah tersebar di tengah kaum muslimin, itu bukan tasyabuh namanya. Bukan tasyabuh. Kalau sudah tersebar. Seorang perempuan, kedua orang tuanya cerai. Si ayah kawin lagi dan punya anak laki-laki. Dan ibu juga kawin lagi dan punya laki-laki. Apakah mahram bagi si perempuan dan bagaimana dengan suami ibunya? Ya mahramnya semuanya. Suami ibunya mahram dia. Anak ibunya mahram dia. Ya, istri. Kalau istri bapaknya jelas ya. Anak bapaknya juga adalah apa? Sama dengan saudara dia. Itu namanya saudara seayah. Ya, kalau ibu, saudara seibu namanya. Semuanya masuk di dalam apa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Masuk di dalam hitungan saudara laki-laki. Apa yang harus saya jawab? Kalau ada yang tanya, apa dalilnya setelah daurah dapat sertifikat? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang lucu kalau ditanyakan. Nah, apabila yang sudah belajar usul fikih, itu dari hal yang apa? Lucu ditanyakan. Ini dari perkara-perkara yang apa namanya? Hanya berjalan di dalam kebiasaan. Ya. Tidak berkaitan dengan sebuah ketentuan syariat dikatakan dia disunnahkan atau dikatakan dia tidak. Kebiasaan yang berjalan. Dan dia kadang ada manfaatnya di sebagian perkara bagi seorang penuntut ilmu. Untuk masalah tertib ilmi. Untuk masalah apa? Tertib ilmi. Seorang hadir sebuah daurah, terus dia hadir, maka di tempat lain kalau dia hadir, karena diperiksa apa yang pernah kamu pelajari sebelumnya. Dia perlihatkan sertifikat hadirnya, maka orang tahu bahwa dia ini ya pernah belajar begini dan begini, sehingga ditentukan dia belajar di tingkatan berikutnya atau bagaimana seharusnya ya dia laksanakan. Dan ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Jelas ya. Para ulama kita hingga hari ini melakukan daurah dan ada sertifikat di daurah, sertifikat hadir. Tidak ada di antara mereka yang mempermasalahkannya. Iya. Tidak ada di antara mereka yang mempermasalahkannya. Baik. Karena itu sebagian orang memang ya apa namanya ada bentuk berlebihan. Bentuk berlebihan. Mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak harus dipermasalahkan. Dan ini yang repot sebenarnya. Sering membuat ribut. Sering membuat ribut. Dan saya sering bahasakan orang-orang seperti ini kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Sebab kalau dia ada kerjaan, dia tidak akan memikir hal-hal yang apa? Hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kalau dia tidak ingin ambil sertifikat, sudah tidak ada masalah. Biarkan bagian lain yang ingin. Jelas ya. Dan sebagian kawan-kawan ada yang hadir dan mereka kadang harus membawa dalam bentuk sertifikat karena dia izin cuti. Begitu kembali ke tempat kerjanya, dia harus memperlihatkan bukti bahwa cutinya itu benar pergi, bukan cuma main-main saja. Jelas ya, dia sertifikat hadir di tanggal yang ditentukan dia
maka itu adalah hal yang baik baginya. Tidak ada yang bisa melarang dalam perkara yang seperti itu. Kalau dia merasa tidak perlu, ya sudah, tidak usah diambil. Jangan menyalahkan yang lain. Jelas ya? Jangan menyalahkan yang lain. Nah, dan sebenarnya ada yang lebih lucu ya, daripada itu. Ada yang mengatakan doro itu bid'ah. Pernah dengar Anda? Mengatakan doro itu bid'ah. Ya, ini sebagian orang yang lebih lucu lagi. Jelas ya? Doro subhanallah bid'ah. Ya. Dalam menyiarkan azan awal, azan pertama pada waktu subuh, sebelum sholat subuh, tempatnya dikumandangkan azan di madrasah, jaraknya kurang lebih 100 meter dari masjid. Karena ada pengeras suara di madrasah tersebut dipakai untuk ta'lim. Rumah muadzin di samping madrasah. Maksudnya untuk mempermudah dan merutinkan amalan ini. Tidak boleh, namanya azan di madrasah, bukan azan di mana? Di masjid. Ya dia ada di masjid, ya, ada di masjid. Kecuali kalau dijadikan sebagai tempat yang tinggi untuk jangkauan suaranya lebih jauh, itu tidak ada masalah. Ya, harusnya dia dari masjid. Sebab azan itu didatangi oleh orang, didatangi. Jadi kalau dia memandangkan bukan pada tempatnya, itu tentunya tidak tepat. Kami sering sholat di belakang imam yang terlalu cepat bacaan Al-Fatihah. Kalau kami ikut membaca Al-Fatihah sampai selesai, kami akan ketinggalan ruku. Ya, kalau imam terlalu cepat bacanya, dia ikuti imam satu persatu. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ikut Ar-Rahmanir Rahim. Tidak dia tunggu membaca Al-Fatihah sempurna baru dia baca cepat. Boleh diikuti apa? Ayat per ayat. Ya. Sebab ini artinya kalau diikuti ayat per ayat, dia sudah terhitung membaca Al-Fatihah dan juga tidak terhitung mendahului imam. Tidak terhitung apa? Mendahului imam. Apa hukum sujud tilawah? Apakah dianjurkan oleh Nabi? Iya, sujud tilawah sunnah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam membaca sujud tilawah kemudian dia sujud, maka syaitan berlari sambil menangis. Dia berkata, betapa celakanya saya diperintah sujud. Apa betapa celakanya saya, ini anak Adam diperintah sujud, dia sujud, dia dapat surga. Adapun saya diperintah sujud, saya tidak mau, maka saya dapat neraka. Dan ini dalil tentang keutamaan sujud tilawah. Dan pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama bahwa sujud tilawah itu hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama di surah Sad, yang kedua di akhir surah An-Najm, yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, dan yang keempat di surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq. Selain daripada itu, ada silang pendapat, tapi hadits-hadits yang menjelaskannya adalah hadits yang lemah. Apa hukum salat tasbih? Salat tasbih ada 2 pendapat di kalangan ahli hadits. Dan kebanyakan ahli hadits terdahulu menguatkan hadits salat tasbih. Dan siapa yang menguatkannya seperti Syekh Mukbil rahimahullah, ya, itu yang saya ketahui ya semuanya. Selama beliau belajar sama beliau, cuma saya dengar dari sebagian ikhwan katanya beliau rujuk setelah itu. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan dari ulama terdahulu yang mensahihkannya banyak. Banyak dari ulama terdahulu. Lebih dari 20 alim yang mensahihkan hadits salat tasbih. Ya. Nah yang benarnya haditsnya bisa dihasankan. Bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Iya.
Dan dia bukan sholat sunnah muakkadah, sholat tasbih. Bukan sholat sunnah muakkadah, dilakukan kadang-kadang. Akan di haditsnya boleh sekalipun dalam sumur tidak apa-apa. Dia bukan sunnah muakkadah. Bagaimana maksud mendakwakan sunnah Rasulullah kepada saudara kita yang awal dengan hikmah? Yang pertama, kalau dia ingin hikmah dia harus belajar dulu. Ya, baru dia bisa apa? Hikmah di dalam berdakwah. Bagaimana caranya seorang menyampaikan dakwah dan dia tidak apa? Dia tidak belajar. Ya. Maka dia belajar menuntut ilmu, dia berguru dari seorang guru, itu baru dia bisa apa? Hikmah di dalam berdakwah. Apakah batal sholat? Kalau pada saat sholat tiba-tiba ada buku di hadapan kita lalu kita baca, ya, enggak ya, tidak batal sholat. Nah, itu sama dengan melirik. Ya, yang melirik tidak membatalkan apa? Sholat. Ka'ab bin Malik melirik kepada Rasulullah sedang sholat dan Nabi tidak menegurnya dalam hal itu. Apa hukum zakat profesi? Zakat profesi itu tidak ada zakatnya. Profesi yang dilakukan oleh seorang tidak ada zakatnya. Jelas ya? Kecuali kalau hasil dari profesinya sifatnya hasil dari profesinya dia simpan selama setahun. Ya, dia simpan selama setahun. Ya, berkumpul selama setahun dia pegang dan mencapai nisab baru keluar zakat. Kalau asal profesi itu sendiri tidak ada zakatnya. Sebagai PNS, apakah termasuk memberontak kepada pemerintah kalau tidak mau mengeluarkan zakat profesi? Ya, itu bukan memberontak ya namanya. Ya, sebab penguasa itu ditaati kalau bukan dalam apa? Dalam maksiat. Kalau dia memerintah ke dalam maksiat apa? Tidak ditaati. Jelas ya? Tidak ditaati. Ya. Kalau zakat profesi tidak diharuskan, maka dia tidak mengeluarkan. Kalau dia diharuskan, biarkan saja dipotong. Dianggap saja sebagai sedekah. Jelas ya? Dianggap saja sebagai apa? Sedekah. Nah. Seorang makmum yang masbuk dan tidak ada sutra di depannya, apakah dia bergerak maju atau mundur untuk menjadikan sesuatu sebagai sutra? Atau dia diam saja? Atau dia diam saja? Pertama, hukum sutra ini apa hukumnya? Itu yang pertama. Ya, kalau kebanyakan ulama sutra itu hukumnya sunnah. Dia hukumnya apa? Sunnah dan bukan wajib. Walaupun pendapat yang lebih kuat, sutra itu apa? Wajib. Karena datang dengan lafaz perintah, Nabi memerintah. Dan tidak ada dalil kuat yang memalingkan perintah. Maka asal perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ada di dalam konteks hadis, seorang ketika sholat dia menghadap ke sutra. Di awal sholat dia diperintah mencari sutra, menghadap sutra. Para sahabat awal kali sholat mereka mencari tiang menghadap ke sutra. Ya. Apakah hal ini menunjukkan bahwa dia harus menghadap sutra dari awal sampai akhir? Atau dari awal saja dia mencari sutra? Kalau setelah itu sutranya hilang, dia tidak harus mencarinya. Ya. Ini tentunya pembahasannya dibahas ya. So, kalau sutranya hilang, dia sementara sholat, dia ada kesibukan lain di dalam sholat. Ada kewajiban lain di dalam sholat, yaitu tidak bergerak. Kecuali kalau keperluan yang apa? Keperluan yang apa? Diperbolehkan gerakannya sedikit. Ya, karena itu yang saya pandang di masalah ini. Kalau seorang ingin berjalan mendekat sutra, insya Allah tidak apa-apa. Kalau dia tidak berjalan juga tidak apa-apa. Kalau dia tidak berjalan apa? Ke sutra juga tidak apa-apa. Ya, bukan hal yang harus dia berjalan. Ya, apalagi kalau dia sholat di masjid umum. Sholat di masjid umum, sutranya hilang, dia jalan ke depan. Masyarakat bilang, oh, ini orang kok sholat jalan-jalan. Buat fitnah.
dan kadang dia tidak belum menerapkan hal yang belum menerangkan apa yang sunnahnya kepada orang, maka dia tetap saja di tempatnya, di tempatnya. Ustaz pernah bilang bahwa pada saat kita sujud ada yang mengangkat kaki, apakah sholatnya batal? Kalau dia angkat kakinya, dia sujud, diangkat kakinya selama dia sujud tidak menyentuh lantai, setelah itu dia naik, kaki tidak menyentuh lantai, itu namanya dia belum sujud. Sebab kewajiban sujud di atas 7 anggota tubuh, itu yang disebut sujud. Jadi dia di atas 7 anggota tubuh walaupun sebentar dan telah membaca, walaupun sebentar walaupun sejenak. Jadi kalau sebagiannya diangkat, sebagiannya diturunkan syah. Tapi kalau semuanya diangkat pada saat sujud, ini dia dianggap belum sujud. Dan kalau orang meninggalkan sujud dalam sholat, hukum sholatnya apa? Hukum sholatnya batal. Ucapan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu yang terakhir, rajulun la yadri wa la yadri annahu yadri. Ya. Fa innahu ma'iq fahdaru. Itu ucapannya. Ustaz memberi contoh untuk bagian isim dan fi'il ja'al haqqu. Susunannya fi'il dan isim sama aja ya. Itu masalah. Maksudnya di sini bukan susunan. Maksudnya ada isim dan ada apa? Ada fi'ilnya. Bukan bersusun isim kemudian fi'il. Jelas ya? Kalau saya beri contoh wajah al-haqqu itu fa'il dahulu kemudian apa? Isim. Tapi yang dimaksud ada isim dan ada apa? Fa'il. Bukan yang dimaksud susunan. Ya, karena itu dikatakan ada yang terdiri dari dua kata, ada yang terdiri dari 3 kata dan seterusnya. Sebab yang dimaksud adalah apa? Isi kalimat, bukan urutan kalimat. Ya. Bagaimana kalau ada yang mengganti bacaan sholat? Di rukuk dia membaca bacaan sujud misalnya. Kalau terganti bacaannya itu artinya dia belum membaca apa? Dia belum membaca bacaan sujud. Bacaan sujud dia baca bacaan rukuk. Bacaan rukuk dia baca bacaan apa? Sujud. Misalnya di rukuk dia membaca subhana rabbiyal a'la. Di sujud dia membaca subhana rabbiyal azim. Kan terbalik. Iya. Ini kalau dia meninggalkan bacaan di sini, hukumnya apa kemarin kita katakan bacaan? Bacaan di rukuk, hukumnya apa kemarin? Rukun sholat kewajiban atau sunnah? Kewajibannya membacanya sekali kewajiban. Jelas ya? Jadi kalau dia tinggalkan kewajiban, apa hukumnya? Dia sujud sahwi. Ya. Kalau diterangkan tata cara sujud sahwi bagi makmum yang masbuk. Kalau dia makmum masbuk dan sujud sahwi yang akan dia lakukan karena lupanya si imam, ya, maka dilihat. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka si makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Tapi kalau si imamnya dia sujud sahwi setelah salam, begitu imam sudah assalamualaikum warahmatullah, ya, tentunya kan imam sujud lagi setelah salam. Si masbuk dia tidak ikut sujud, tapi dia melanjutkan apa? Salatnya. Setelah selesai baru dia sujud sahwi. Setelah dia selesai sujud sahwi 2 kali. Ini kalau sahwinya dia lakukan karena dia ikut imam. Kalau dia sahwi karena dia sendiri lupa di dalam salatnya, maka ini tentunya sujudnya dimaklum ya.
dia melakukan sujud sendiri berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang cocok, berkaitan dengan jenis lupanya bagaimana. Di depan dia lupanya karena ragu, sebabnya karena ragu atau sebab karena dia mengurangi atau karena menambah. Ya memang sebagian pembahasan itu kadang kalau dipelajari awal kali kita belajar kadang belum paham. Tapi begitu kita murojaah kembali, kita ulangi, kita akan apa? Kita akan paham. Karena itu saya nasihatkan kepada ikhwan di pelajaran kalau ada yang belum dipahami, ada rekaman-rekaman, dengar kembali rekamannya. Jelas ya? Dengar kembali rekamannya. Ya. Karena itu di majelis tahdits di masa dahulu yang dulu belum ada rekaman, kalau si murid belum paham, itu biasanya dia langsung tanya kepada guru, atau dia tanya kepada murid-murid yang ada di situ di batasan yang meyakinkan dia. Dia tanya seorang murid, apa yang dibilang guru tadi? Si A bilang begini, si B juga bilang begini. Berarti itu sudah apa? Meyakinkan bahwa itu sudah benar keterangan apa? Si guru. Itu dulu ya. Dan sekarang ada fasilitas, ya. Guru itu bisa diulangi suaranya berulang kali. Hampir 1000 kali pun tidak apa-apa diulangi. Itulah Imam Al-Bukhari masa kini. Alat rekam itu. Itu Imam Al-Bukhari masa kini. Semuanya terekam. Ya, baik ya. Jadi dia ulangi, insyaallah taala itu lebih bagus dan akan lebih mempertajam maklumatnya. Iya, dan untuk ilmu usul fikih ini insyaallah taala akan ada daurah-daurah lain juga berkaitan dengan usul fikih. Sebab ini termasuk ilmu-ilmu alat. Ya, kadang perlu kita buatkan daurah dengan tema-tema khusus penting untuk membuka wawasan. Nah, sebagian orang itu ya, dia hadir satu majelis satu ini seakan-akan dia sudah pernah belajar seluruh cabang ilmu. Sehingga terlalu gampang apa? Terlalu gampang menyalahkan. Beda kalau dia sudah banyak mendengar cabang ilmu, walaupun dia tidak begitu paham, tapi karena dia pernah dengar banyak cabang ilmu, dia akan tahu bahwa ilmu ini luas. Dia tidak akan sembarang bicara. Ya, dan ini yang kita rasakan. Saya sendiri secara pribadi, saya ingat di hari-hari saya belajar di tempat Syekh Mukbil rahimahullah. Saya merasa setiap hari saya duduk bersama beliau. Makin lama saya didamat, saya merasa makin jahil, makin banyak kejahilannya. Ya, makin banyak apa? Kejahilannya. Dan itu tabiat ilmu. Membuka wawasan seseorang. Saya beda kalau dia tidak belajar, dia hanya cukup satu belajar saja. Ya, dia sudah anggap sudah hebat, sudah Syekhul Islam. Ini yang repot. Ya. Apakah buat yang mondok di tempat yang jauh harus temani mahramnya selama dia mondok di tempat tersebut, atau hanya menemani pulang perginya saja? Yang pertama, perempuan itu ya, yang dilarang dia melakukan perjalanan tanpa mahram. Jelas ya? Kalau dia sampai ke suatu tempat dan dia ingin mukim di situ, itu namanya dia mukim dan bukan apa? Bukan safar namanya. Dia mukim dan bukan safar. Iya. Jelas ya? Baik. Karena itulah kalau dia sudah sampai di suatu tempat, tempat itu aman, terjaga, maka tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya untuk hal ini. Apa yang mau disalahkan? Ya, dikatakan safar tanpa mahram. Dia sekarang bukan safar, sudah mukim. Jelas ya? Dikatakan dia hidup tanpa mahram. Tidak benar, sebab dia hidup ya, di tempat yang dia aman di situ. Jelas ya? Dia aman di situ. Karena itu sebagian orang yang belakangan ini ada yang sebagian orang yang kurang akalnya, tidak paham permasalahan,
tiba-tiba memunculkan tulisan, ya pondok putri itu tidak ada, tidak boleh. Ya. Ini yang 9 tadi termasuk musibah. Ya. Sebagian menganggap dirinya penuntut ilmu, menganggap dirinya sudah cerdas. Ya. Tapi sebenarnya apa dari perbuatannya itu tidak menunjukkan ilmu yang dia pelajari. Tidak menunjukkan ilmu yang pelajari. Dan lebih banyaknya, kalau menurut saya wallahu a'lam, lebih banyaknya hawa nafsu. Lebih banyaknya. Ya, kenapa saya katakan hawa nafsu? Dia misalnya lihat di sebuah pondok pesantren ada kesalahan di pondok itu. Karena ada kesalahan di pondok tersebut, dianggap semua pondok yang lain sama. Ya. Sama seperti itu. Ini benar hukum yang seperti ini? Hukum yang adil ini? Ini tidak benar. Ya. Dan itulah hawa nafsu namanya. Itu namanya hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pondok pesantren itu adalah kebaikan, tempat mengajarkan ilmu. Ya. Sebuah program kebaikan diadakan. Kalau ada kekeliruan, sifat seorang muslim adalah menasihati. Dia membantu meluruskan kesalahan. Bukan apa? Ya. Bukan justru dia meruntuhkan kebaikan itu. Ya. Karena tidak masuk akal ada orang yang luka tangannya. Ya. Ada luka tangannya. Karena tangannya luka dia pergi potong tangannya. Masuk akal itu? Tidak masuk akal. Orang luka tangannya diobati, diperbaiki, diluruskan. Kalau dia luka tangannya, jelas ya. Sama kalau saudaranya ada kekeliruan, dia luruskan, dia perbaiki. Bukan tangan itu pergi dipotong. Dan ini sudah menunjukkan ya kurangnya, sedikitnya pandangan, kemudian sifat tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Sifat tergesa-gesa menjatuhkan hukum. Ya. Nah, maka saya nasihatkan kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap perkara, dan dia berbicara dengan ilmu. Jangan berbicara sembarangan. Kemudian jangan mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya apa yang ditanyakan berbeda dengan kenyataan. Berbeda dengan kenyataan. Ya. Dan ini juga dari kemarin saya di pembahasan usul fikih juga diterangkan sebenarnya. Ya. Orang paham usul fikih, bentuk orang yang ucapan hukum itu, kalau dia pada satu keadaan, maka kadang hukum tersebut untuk keadaan tertentu saja. Ya, jadi kalau dia di keadaan tertentu, itu kaidah, ada kaidah namanya berbunyi qadiyatu al-ayat la umuma laha. Qadiyah permasalahan yang sifatnya khusus itu tidak bisa diambil petikan hukum umum. Ya, hukum umum. Ada seorang syekh misalnya ditanya tentang keadaan suatu pondok. Dia katakan, oh ini tidak benar, harusnya diperbaiki keadaan pondok ini. Maka fatwanya itu untuk pondok itu saja. Karena ini berkaitan dengan sifat khusus terkait dengan pondok tersebut. Ya. Di pondok yang lainnya belum tentu ada kesalahan itu. Sehingga dijatuhkan hukum umum. Ya. Ini namanya orang yang mengerti ilmu dan tahu cara pendalilan. Ya, kalau sembarang berbicara ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi hal yang repot. Seperti ini ada juga yang berkata, perempuan itu tidak perlu mondok lama. Yang penting sudah mengenal dakwah salaf, pakai cadar cukup baginya. Ya. Ini juga pernyataan orang yang tidak mengerti ilmu syariat. Ya, laki-laki menuntut ilmu itu adalah perintah kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Cuma laki-laki mau pintar saja, perempuan tidak boleh pintar. Ini hasil dari ucapannya. Dan ini kebalikannya. Katanya akhwat boleh butuh kuliah sarjana karena dibutuhkan ke depan sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren, harus sarjana. Ini juga kebalikannya. Ya. Satu ekstrim dan satunya menyepelekan. Dan ini yang membuat kerusakan di tengah manusia yang seperti ini. Ya. Jelas ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Ma min amrin amara Allah bihi illa walisyaitani ma min amrin amara Allah bihi
illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidak ada satu perintah pun yang Allah perintah padanya pada manusia kecuali syaitan ada dua tindakan di situ untuk menyesatkan manusia. Tindakan yang pertama diarahkan manusia ini untuk berlebihan di dalam melakukannya. Yang kedua diarahkan untuk menyepelekan. Ini dua target syaitan. Yang dia tidak sesuai dengan apa yang diperintah. Dia ke kanan atau ke kiri, ekstrem kanan atau ekstrem apa? Kiri. Dan dua-duanya disenangi oleh syaitan. Syaitan tidak peduli. Dia dapat yang mana, yang penting tidak ke jalan yang lurus. Ya. Jelas ya? Oke, ini hendaknya seorang itu berhati-hati. Apakah kita bisa menyandarkan perasaan kita untuk memilih fatwa yang masyayikh yang mentazkiyah antara masyayikh yang menjarah i'tirad? Iya. Bagaimana posisi kita dalam permasalahan itu? Ya, hal-hal yang sifatnya kesalahan. Ya. Ini tentunya seorang dalam menimbang ya. Tadi saya terangkan kalau dia dihadapkan sesuatu itu namanya dia mentarjih antara dua hal. Mentarjih antara apa? Dua hal. Ya. Masalah i'tirad ini bencana untuk umat Islam. Dan dia bencana untuk kaum salafin secara khusus. I'tirad ini. Dari sisi gerakan dan kegiatan apa? Kegiatan, banyak dari kegiatan mereka ya terhadap dakwah salafiyah. Ya. Dan ini bahasa bahwa i'tirad adalah bala. Ini bahasa sejumlah dari para ulama kita. Syekh Muqbil, Syekh Rabi dan selainnya. Dari para ulama kita. Orang-orang yang sangat mengerti keadaan mereka. Jelas ya? Maka di sini ada para ulama yang menjarah. Yang menjelaskan bahwa ini adalah yayasan keluar dari jalan yang lurus. Dan ada ulama yang merekomendasi. Dan rekomendasinya diketahui arahnya apa? Ya, dimaklumi. Mereka membangun masjid, membantu orang miskin. Semua orang akan apa? Merekomendasi dalam hal tersebut. Hal yang jelas. Ya. Tapi para ulama yang menjarah, mereka menjarah pada perkara yang mungkin tidak diketahui oleh mereka yang merekomendasinya. Ya, karena itu kaidahnya di dalam hal ini bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarah yang diterangkan sebab kenapa dia dijarah itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada ta'dil. Ya, jelas ya? Ini sebenarnya permasalahan i'tirad ini hanya dimunculkan oleh sebagian orang. Kalau salafiyin sendiri sudah lama selesai dari i'tirad. Ya. Sudah lama selesainya. Bahwa mereka ini yayasan hizbiyah, ya, memecah belah dan seterusnya itu sudah lama selesai. Tapi ada sebagian orang yang ingin jadi pahlawan kesiangan, ya. Kemudian memunculkan masalah-masalah yang seperti ini, menyibukkan salafiyin dari ilmu. Dan ada sebagian orang lain seakan-akan seluruh usul ahli sunnah itu adalah mentahdir i'tirad. Jadi mana-mana kerjanya hanya itu saja. Atau kebanyakan pembicaraan adalah itu. Ya, dan kadang menyebabkan berjelek sangka pada sebagian orang. Ya. Disebabkan karena masalah sikap terhadap i'tirad. Ya. Dan sebagian orang tersebut salafiyin juga ya, sikapnya terhadap i'tirad sama mentahdir. Cuma saja hanya ada perbedaan di dalam masalah muamalah dan menyikapi orang per orang yang terkait dengan i'tirad tersebut. Maka itu sifatnya ijtihadi, harusnya tidak dipermasalahkan. Harusnya tidak dipermasalahkan. Karena itu dakwah salafi ini dakwah yang besar. Perlu orang-orang yang berjiwa besar. Ya. Perlu orang-orang yang berjiwa besar memandang dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, lebih menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah daripada pemikirannya sendiri, daripada perasaannya dan daripada hawa nafsunya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.
Pada tasyahud akhir sebelum salam, apakah jari tangan tetap menunjuk dengan membaca doa-doa perlindungan dari adab kubur? Ya. Disebutkan di dalam hadits Wa'il bin Hujr bahwa Nabi SAW di duduk tasyahud, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Yad'u biha, beliau berdoa dengannya. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa sepanjang masih ada bacaan yang dibaca, maka jari telunjuk tetap tetap menunjuk. Baik. Bagaimana duduk makmum yang masbuk ketika imam tasyahud akhir, tawarruk? Kalau imamnya tawarruk, maka dia duduk biasa saja, duduk iftirash. Duduknya duduk biasa, duduk iftirash. Ya mungkin ada sebagian dari anda yang menjawab, bagaimana dengan hadis innama ju'ilal imamu yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jawabannya betul. Imam dijadikan untuk apa? Diikuti. Tapi ini hadis dalam perkara yang apa? Perkara yang zahir. Perkara yang apa? Yang zahir. Ya. Ada beberapa perkara yang tidak zahir. Seperti imam dia baca apa? Kan kita tidak tahu. Hah? Maka kita baca sendiri. Jelas ya? Demikian pula duduk. Kaifiat duduk itu tidak zahir. Kalau duduknya zahir, imam duduk tasyahud, kita juga duduk tasyahud. Kan begitu? Tapi kaifiat duduk imam bagaimana? Tawarruk atau iftirash, ini zahir atau tidak? Kalau dia di belakang imam mungkin kelihatan, tapi kalau dia di akhir, dia lihat atau tidak? Dia tidak lihat. Jelas ya? Jadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dia mengikuti imam. Imam duduk, dia duduk. Cuman kaifiatnya berbeda itu tidak bermasalah. Sebab ini bukan hal yang apa? Hal yang zahir. Ya, karena itu Syekh Mukbil rahimahullah memberi fatwa bahwa kalau imamnya duduk tawarruk di tasyahud terakhir dan si masbuk dia si masbuk ini si masbuk tentunya terlambat, maka duduknya kata beliau adalah duduk iftirash. Demikian pula diberi fatwa oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, hafizahullah taala. Apakah ibu tiri istri termasuk mahram? Mahram atau bukan? Ibu tiri istri. Mahram atau bukan? Kok bingung? Sekarang ibunya istri itu apa? Ibunya istri. Ibunya istri yang mana? Ibunya istri yang mana? Ibu tirinya atau ibu dia langsung? Ibu dia langsung. Itu yang disebut apa? Mahramnya. Jadi kalau ibu tirinya istri itu tidak masuk di dalam apa? Di dalam mahramnya. Seorang ikhwah belum diketahui apa maksudnya menyuruh seorang akhwat bersabar menunggui ikhwah tersebut yang belum ada ikatan dan tidak ada ta'aruf. Ya, bagaimana sikap akhwat ini? Ya sikapnya anggap saja angin yang berlalu. Dan jangan dipikirkan. Jelas ya, itu pekerjaan orang-orang usil namanya. Apakah imunisasi masuk dalam kaidah menista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani, karena menyegerakan penyakit sebelum waktunya? Ya salah ya penggunaan kaidahnya ini. Jangan sembarangan pakai kaidah. Ya. Ini penerapannya keliru. Jelas ya? Baik.
Kalau di dalam imunisasi itu namanya, ya seorang mengambil sebab. Ya, seorang mengambil sebab. Kalau masalah boleh saja. Kalau memang ada manfaatnya boleh saja. Ya, seorang makan, ya, untuk menjaga kesegaran, boleh atau tidak? Tidak harus dia lapar baru makan. Iya, harus lapar baru makan, begitu. Kan boleh dia makan sebelum apa? Ya, sebelum dia lapar. Jelas ya? Seorang dia minum hal yang menguatkannya, misalnya dia minum cari korma misalnya, dia minum madu, ya itu tidak ada masalah, tidak ada yang melarang ya, tidak ada yang melarang ya. Jadi ini di pembahasan yang pertama, dia ada manfaat atau tidak dari imunisasi itu. Kalau ada manfaatnya tidak ada masalah. Kalau tidak ada manfaatnya, memang dari dahulu ya manusia itu hidup tidak ada imunisasi juga, sehat-sehat juga. Ya, jelas ya, sehat-sehat juga. Baik. Bagaimana hukum orang yang menginjak kaki saudaranya ketika sholat berjamaah? Ketika ditanya katanya tidak merasa menginjak. Ya, kalau ini terjadi maka harusnya dua-duanya introspeksi diri. Ya. Mungkin yang satunya terlalu perasa dan mungkin yang satunya terlalu kebal perasa. Ya. Jelas ya? Kalau ada yang seperti itu, ambil saja sebagai masukan. Hal yang baik apa salahnya? Ya, jadi masukan. Dan seorang insya Allah Ta'ala hidupnya adalah menuju kepada yang lebih baik. Kan begitu? Ya, jadi dia harus berlapang dada, menerima kritikan orang, ya, menerima nasihat orang. Itu berlapang dada seorang muslim. Justru dia bergembira dengan hal itu. Dan suatu hal yang menakjubkan, ya, di biografi Al-Hakim disebutkan bahwa Abdul Ghani bin Sa'id, penulis kitab Al-Kunah kalau nggak salah, bukan buku lainnya, seorang ahli hadis, dia mengirimkan surat kepada Al-Hakim An-Naisaburi, menegur Al-Hakim An-Naisaburi dalam sejumlah kesalahan. Begitu Al-Hakim An-Naisaburi menerima surat tersebut dan dia baca kesalahan-kesalahannya, dia sangat gembira. Kemudian dia baca surat itu kepada murid-muridnya. Ya. Bahwa saya keliru dalam hal ini. Kemudian berita itu sampai lagi kepada Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kata beliau, saya pun mengetahui bahwa Al-Hakim hada rajulun aqil. Orang yang punya akal. Itu punya akal seperti itu bentuknya. Sebab dianggap nasihat itu apa? Hal yang baik bagi dia. Ya. Banyak orang ya seperti itu. Kalau dinasihati dianggap orang mencelanya, ya, mencercanya. Tapi belum tentu. Ya. Belum tentu. Jelas ya? Maka seorang tidak usah terlalu banyak memikirkan diri. Diri itu namanya jiwa, banyak kesalahan. Dan diri tidak perlu dibela. Sebab namanya diri, tidak ada manusia yang bagus dirinya, tidak ada kesalahannya. Tidak ada kesalahannya. Tapi kalau yang dibicarakan masalah agama, masalah kebenaran, nah di sini seorang membela apa? Membela kebenaran, bukan dirinya yang dia bela. Tapi apa? Kebenaran. Dirinya walaupun dia bela setengah mati, kalau Allah menghinakannya, tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Jelas ya? Dan keagungan itu, diangkatnya derajat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Maka siapa yang ingin dimuliakan, hendaknya dia memuliakan kebenaran dan membela kebenaran. Nah, itu baru dia akan dimuliakan. Jadi kalau dia membela dirinya, tunggu saja. Orang yang membela dirinya itu tidak pernah beruntung. Ya. Kalau dia hanya sekadar membela dirinya, tidak beruntung. Beda kalau dia membela kebenaran. Beda kalau dia membela kebenaran. Nah, karena itu tidak perlu terlalu banyak memikirkan. Ya.
Kalau ada seorang yang mencela, mengkritik, yang dicela hanya diri saja, biarkan saja. Biarkan saja. Itu tidak perlu dibahas di panjang lebar. Tapi kalau dia mengkritik kebenaran, ya, membawa sebuah kebakilan, nah di sini tugas orang yang berilmu untuk menjelaskan yang hak itu adalah apa dan yang batil itu bagaimana. Ini pertanyaannya banyak sekali. Ya. Apa hukum sujud tilawah yang dilakukan setiap Jumat subuh? Ya, ada sebagian hadis memang yang menjelaskannya sujud tilawah pada surah As-Sajdah. Tapi hadisnya tidak kuat. Ya, dan ada sebagian ulama yang mengatakan disyariatkan, mereka berdalilkan dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib dan beliau sujud di situ. Ya, sujud di situ. Tapi ada khilaf ya dalam masalah ini sebab kelihatannya ada sahabat yang lain yang tidak melakukannya. Nah, jelas ya. Maka ini pembahasan lain. Adapun membaca surah As-Sajdahnya itu syah haditsnya di dalam apa? Sahih Muslim. Nabi di pagi hari salat subuh beliau membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua surah apa? Al-Insan. Baik, ini waktunya sudah habis ya. Pertanyaannya masih banyak. Ya. Dan waktunya hanya sampai sini saja ya. Baik, bagi kawan-kawan, saya khawatir ada kawan-kawan dari luar daerah perlu untuk dijawab. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang memang pertanyaannya harus dijawab, nanti dimasukkan saja ke panitia. Kemudian diberi alamatnya di mana. Ya. Nanti insya Allah kalau Allah berikan banyak kesempatan kita jawab tertulis lebih bagus. Jelas ya? Baik, dan tentunya jawaban dengan tertulis itu lebih detail daripada jawaban secara secara lisan. Baik, ini mungkin yang saya bisa sampaikan untuk di acara daurah ini dan di penutupan daurah ini dengan tanya jawab. Dan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kita di dalam kegiatan daurah ini ya selalu mengambil manfaat dan selalu menjadikannya sebagai bekal yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada hal yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah itu nikmat dan semata anugerah dari Allah. Kalau ada kekeliruan, maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada seluruhnya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.